Oke teman-teman, kembali lagi di konten kita di Chill and Enjoy Podcast or Passion Your Entertainment. Kali ini kita masuk ke episode yang banyak sudah teman-teman, kalinya ke 224. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial teman-teman, seorang pemuda asal Samarinda, pemuda kreatif, inovatif pastinya, dengan Mas Abdul di sini, betul? Betul. Mas Abdul ini salah satu pemuda kreatif yang sekarang bergerak di industri yang katanya dia akan menjelaskan mengenai kendaraan listrik teman-teman. Nah, untuk nanti lebih lanjut nanti kita bisa sharing-sharing dengan Mas Abdul di sini mengenai apa sih kendaraan listrik dan berpengaruhnya apa sih Mas di kota Samarinda ini. Menurut Mas tuh gimana? Boleh langsung dijawab. Baik, jadi untuk kendaraan listrik ini bagi saya pribadi ya itu sangat berpengaruh lagi terhadap kota Samarinda. Terutama apalagi Samarinda ini salah satu pengguna kendaraan terbanyak di Kalimantan Timur. Untuk kendaraan listrik ini mereka itu akan memberikan banyak keuntungan jika kita sebenarnya menggunakannya. Di antara mungkin di sini teman-teman banyak yang mengira bahwa kendaraan listrik punya harga yang mahal segala macam. Namun ternyata kendaraan listrik itu punya harga yang bervariasi, dengan spesifikasi juga sebenarnya juga banyak yang menarik kok begitu. Saya Mas kan masih muda juga. Mau terjun ke kendaraan listrik, latar belakang Mas untuk pengen menyuarakan untuk berkendaraan listrik itu apa latar belakangnya? Baik, sebelumnya background Mas dia biar lebih kenal kita di sini. Ya, sebelumnya sebelum saya membuat komunitas kendaraan listrik itu, awalnya itu saya pengguna kendaraan listrik juga. Tapi saya cerita ya, jadi di awal saya menggunakan kendaraan listrik itu tanpa disengaja. Jadi saat itu ibu tiba-tiba diam-diam beli kendaraan listrik. Yang di saat itu sebenarnya saya nggak suka banget sama kendaraan listrik. Bagi saya apa sih motor listrik itu cuman kayak kendaraan yang dipakai anak-anak doang, bocil gitu kan. Tapi tiba-tiba ibu beli, cobalah saya pakai. Yang pertama kali saya kaget. Kok nggak ada suaranya gitu ya? Saya langsung gas aja. Dan juga kendaraan listrik itu saat kita gunakan itu tidak mempunyai getaran sama sekali, kecuali kita lewat lubang jalan berbatu itu sudah pasti. Tapi saat kita menjalankan nggak ada sama sekali, suara pun nggak ada. Dan mulai dari situlah saya merasa wah kok enak ya gitu. Ditambah kemudian setelah pemakaian 1 bulan, saya dikejutkan kembali dengan pemakaian listrik di rumah saya. Yang ternyata saat saya bandingkan dengan bulan lalu, itu hanya naik 50.000 saja untuk listriknya. Itu saya kaget sekali. Kok bisa ya? Akhirnya saya mulai dari mempelajari, oh ternyata banyak nih keuntungannya. Itulah yang melatar belakangi saya untuk akhirnya terjun untuk menyuarakan kendaraan listrik ini. Memang ada komunitasnya? Sudah ada komunitas kami. Dari tahun berapa? Untuk komunitas ini kami sudah bikin dari sekitar tahun 2022. Jadi sudah jalan sekitar 2 tahun. Apa nama komunitasnya Mas? E-Bike Samarinda. E-Bike itu menaungin semua jenis kendaraan, baik sepeda. Kami juga sepeda motor listrik, sepeda, mobil listrik, betul. Dan lain-lain. Motor listrik, betul. Dari situ untuk sebenarnya aku juga punya keresahan tentang kendaraan listrik ini. Kalau Mas tahu yang kita banyak lihat di teman-teman untuk kendaraan listrik, ada yang sering teman-teman lihat di jalan tuh yang naik sepeda kecil kan. Betul. Dan itu kan ada suaranya ya. Dan itu kan dan itu untuk surat, bukan aku nggak tahu pasti untuk surat perizinannya atau segala macam. Tapi yang aku tangkap kendaraan itu cuma cocok di lingkungan perumahan atau di daerah kampung. Dibawa ke kota itu nggak bisa ya. Dan itu menjadi faktor salah satu yang aku baca, kecelakaan itu bertambah karena tidak ada suaranya, katanya seperti itu. Untuk Mas menyikapi hal-hal kayak gitu gimana tuh? Jadi dari kendaraan listrik yang tidak ada suara, memang nggak ada suaranya ya saat ini kendaraan listrik. Dan untuk kendaraan listrik itu dari yang bagi saya, dari yang saya lihat
Itu ada jenis-jenisnya. Tadi yang sepeda listrik yang biasa dipakai sama anak-anak, tapi ada juga motor listrik yang sudah berizin dan segala macam. Nah, bagi saya memang sepeda listrik ini, Mas, itu kurang begitu cocok kalau kita bawa ke jalan raya. Dari spesifikasi segala macam sebenarnya, tapi memang masih banyak nih orang yang ngucil segala macam kan. Pakai itu juga, mohon maaf ya, anak-anak juga ikut pakai. Betul. Gitu. Anak-anak juga ikut pakai segala macam, main-main gitu kan. Akhirnya nabrak orang segala macam. Nah, ngagetin teman-teman, ngagetin. Itu yang nggak boleh banget sebenarnya. Memang di situ nggak ada suaranya sehingga orang-orang jadi tadi seperti Mas Satria bilang, kecelakaan jadi meningkat. Itu memang dari data yang saya baca pun juga sebenarnya betul kok, bahwa faktornya itu. Iya, itu faktor yang mungkin masih harus dievaluasi dari kendaraan-kendaraan listrik. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Dan untuk kendaraan listrik beberapa sebenarnya sudah menggunakan motor listrik tapi yang ada suaranya. Dan lebih uniknya lagi, suara tersebut bisa di custom. Jadi di motor listrik itu ada yang namanya speaker. Itu bukan speaker apa, tapi memang khusus untuk mengeluarkan suara seperti suara knalpot. Contoh kita lihat seperti Volta Virgo. Kalau teman-teman lihat Volta Virgo, itu bisa mengeluarkan suara. Yang jenis-jenis Volta, yang juga yang bertahu ini yang dianukan Deddy Corbuzier juga. Betul. Listrik apa macam tuh, katanya ada suaranya. Ada suaranya. Dan saya sendiri nyoba, memang itu ada suaranya dan bagi saya itu memang lebih nyaman. Tapi seperti tadi soal bocil-bocil anak di bawah umur yang mereka menggunakan kendaraan listrik, sepeda listrik di jalan raya, itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh di jalan raya itu motor listrik yang sudah berplat nomor, surat-surat STNK BPKB-nya ada dan lengkap ya, lengkap, layak digunakan untuk pengendara di jalan raya. Betul. Dan platnya pun juga berbeda. Platnya pun dia ada list biru. Jadi khusus, jadi plat hitam tapi ada list biru di bawahnya. Itu kena pajak juga lah berarti. Betul, kena pajak. Kebetulan kendaraan bermotor berbahan bakar listrik. Betul. Berarti ada pajaknya juga dia kena. Pokoknya ada BPKJ-nya lengkap ya. Lengkap, itu lengkap semua. Bagus ya teman-teman, ini salah satu ilmu pengetahuan lagi yang saya dapat di sini, bisa berdiskusi sama Mas Abdul ini tentang pengetahuan mengenai kendaraan-kendaraan listrik yang kita cuma tahu kadang cuma muncul di FYP TikTok, di Instagram maupun di media-media sosial lainnya. Tapi nih Mas, ada lagi satu tantangan yang kalau ingin kita kembangkan untuk mencari customer untuk penggunaan kendaraan berlistrik ini. Menurut Mas, dalam ekonomi yang masyarakat kita yang kita tahu menengah, mungkin ada menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah, bahkan yang betul-betul ibaratnya mau apapun dia itu emang susah. Lebih efisienkah pakai tenaga listrik ini untuk berkendara, untuk mobilitas sehari-hari, atau kendaraan umum seperti sepeda motor yang sebagaimana mestinya sudah berjalan? Oke. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, ini tetap lebih hemat untuk kendaraan listrik ketimbang kendaraan berbahan bakar bensin, minyak. Tapi tergantung dari harga lagi dan tipenya ya. Namun untuk kendaraan listrik sekarang banyak yang disubsidi. Jadi misal harga motor listrik ini 17 juta, disubsidi 7 juta oleh pemerintah. Kita tinggal datang ke dealer, sekarang KTP, sudah kita bisa ambil dengan harga diskon 7 juta. Itu dari pemerintah. Itu salah satu yang membuat jadi lebih hemat. Dan juga untuk pengecasannya dari perhitungan KWH itu, saat kita kan Pertalite 1 liternya dia butuh jarak 60 km. Ya, 1 liter 60 km kan. Kalau di motor bensin itu kita sebutnya KWH. Jadi dan listrik kan? Ya, jadi 1,5 KWH itu bisa jarak 60 km juga dengan harga cuma Rp3.000. Jadi perbandingannya 10.000 per palet di motor bensin, kemudian 3.000 listrik di motor listrik gitu. Dan itu bagi saya itu jadi lebih hemat sebenarnya untuk kendaraan listrik. Menurut teman-teman ya,
Aku belum coba sih kendaraan listrik seperti apa. Nanti kapan-kapan cobalah. Ya dengar-dengar juga sih katanya lebih hemat, lebih efisien dan segala macam. Kalau untuk bahan bakarnya nih Mas, kita tahu bahkan setiap jalan pun ada yang namanya Pertamina atau SPBU, pangkalan kendaraan bermotor dan bermobil. Kalau untuk listrik ini gimana cara mekanisme untuk mengisi bahan bakarnya? Kita cukup sama seperti ngecas handphone. Jadi di mana ada listrik di situ bisa ngecas. Iya. Dan saya kebetulan pakai kendaraan listrik selalu casnya di rumah. Di rumah cas aja. Habis jadi saya misal nih jalan ke kampus pakai kendaraan listrik, pulang udah tinggal colok aja ke cas. Nanti dia penuh, otomatis nanti langsung tekat. Iya. Gitu. Jadi tinggal simple aja. Jadi yang Mas suarakan ini bagaimana untuk mengajak masyarakat itu selain ya kita tahu menghindari polusi udara yang begitu pekat, mungkin yang sudah tercemar dengan segala macam aspek dari polusi kendaraan, pabrik dan segala macam. Listrik pun bisa dijadikan alat untuk akomodasi kehidupan masyarakat untuk sehari-hari. Nah, yang jadi tantangan yaitu kita bisakah untuk masyarakat mungkin dari kita sendiri menghadapi tantangan global ini secara basis teknologi, yaitu adanya kendaraan listrik. Dengan yang tadi saya bilang di awal, kualitas SDM masyarakat sekarang bisa dikatakan menuntut data aja, EQ-nya aja di angka 78. Banyak yang rame-rame di situ kan. Dan apalagi ada netizen goblok netizen yang untuk itu kadang sih ya, kamu masih mending, punya ini atau segala macam. Itu jadi salah satu faktor juga guys Mas, untuk ataukah memang berkendara listrik ini untuk selera kah, atau memang passion kah, atau memang diwajibkan, diharuskan? Menurut Mas gimana menghadapi fenomena sosial seperti itu? Kalau menurut saya untuk kendaraan listrik ini bagi saya itu kan kita masyarakat tadi seperti datanya IQ-nya jauh di bawah rata-rata, dan bagi saya kendaraan listrik ini sebenarnya bisa kok itu untuk sebagai passion juga, tapi ada juga orang yang menggunakan kendaraan listrik juga sebagai kebutuhan segala macam. Dan untuk passion itu orang tuh berbeda-beda ya, membeli kendaraan listrik ada yang untuk macam-macam juga. Jadi kalau bagi saya tiap orang punya untuk saat membeli kendaraan listrik tuh berbeda-beda saat keinginan dia. Iya, tujuannya teman-teman. Betul. Tidak dipaksakan juga, tapi kalau alangkah baiknya jika teman-teman mampu secara finansial, secara kebutuhan masyarakat butuh, kenapa enggak gitu loh. Malah juga tergantung. Nah, cuman kendaraan listrik sendiri pun punya target untuk pasarnya kan, gitu. Punya target. Kenapa sih diwajibkan sekali untuk berkendara listrik gitu loh? Dari pemerintahan gimana Mas? Mensupport aja kah, atau memang ada dinamikanya di atas pemerintah tentang awal mula datang kendaraan listrik di Indonesia itu gimana dinamikanya, atau Mas sudah tahu atau gimana latar belakang sejarahnya gimana? Baik, jadi awalnya pemerintah itu sebenarnya nggak begitu mensupport adanya kendaraan listrik dulu itu yang menggunakan kendaraan listrik itu hanya ada namanya Kabupaten Agats di Papua, dan di sana semua orang tuh menggunakan kendaraan listrik karena di sana bensin mahal banget kan, Papua. Belum disubsidi. Ya, dan orang di sana menggunakan kendaraan listrik. Di sekitar tahun 2021 pemerintah mulai tuh ngelek. Karena apa? Karena dunia punya target di tahun 2030 tidak ada lagi produksi kendaraan berbahan bakar minyak. Jadi semua produksi itu harus kendaraan listrik semua. Nah, dan dari situlah akhirnya pemerintah Indonesia mulai melek nih, wah ini Indonesia harus juga mulai transisi nih gitu ke kendaraan listrik. Apalagi kalau kita lihat Mas, secara data kita punya bahan baku utama kendaraan listrik terbesar di dunia, nikel. Kita punya bahan baku nikel terbesar di dunia. Bayangkan Mas, saat ini kita menggunakan bahan bakar minyak, kita ngambil minyaknya dari mana? Arab Saudi.
Arab Saudi dulu adalah negara yang sebenarnya bukan banget, tapi karena kebutuhan minyak mereka meningkat drastis. Nah, bayangkan kalau misal kita menggunakan kendaraan listrik, secara ekonomi kita bahkan bisa mungkin menyamai Arab Saudi itu. Kita juga akan menyerap berbagai macam tenaga kerja dari daerah sekitar kita. Yang pabrik juga ya, nikel itu salah satu produksi yang diimpor ke luar negeri dari Indonesia ya. Nah, bahan bakar nikel itu, makanya apalah jenisnya nikel tuh banyak, sumber daya kita itu dari nikel untuk disubsidikan ke negara lain. Itu yang pernah tuh dengar di berita-berita tuh apa, salah satu pemasoknya yaitu negara kita Indonesia yang paling besar. Makanya itu yang mungkin adanya kendaraan listrik ini maunya diregulasi untuk pemanfaatan untuk di Indonesia sendiri mungkin ya. Nah, dari kementerian-kementerian yang kita tahu, untuk kendaraan listrik ini kan berhubungan dengan kementerian, dinas perhubungan mungkin, sama dinas PUPR bukan. Setahu aku dinas perhubungan. Ada support, memang baru mulai supportnya itu di tahun berapa? Kami Indonesia siap menerima sistem teknologi berkendaraan listrik. Nah, ya, jadi di tahun 2021 kan mulai nih. Nah, di tahun 2022 pemerintah mulai menggelontorkan subsidi kendaraan listrik. Kalau nggak salah sekitar beberapa triliun gitu loh. Triliun loh, Mas, untuk menggelontorkan subsidi ini. Jadi setiap kita beli motor listrik sekarang itu disubsidi 7 juta. Jadi dikurang 7 juta. Kalau mobil listrik dikurang 80 juta subsidinya. Jadi saya lihat dari situ pemerintah mensupport dari dana. Dan juga ada juga terciptanya SPKLU, Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Jadi ini sistemnya mirip seperti SPBU, tapi dia listrik. Nah, ini untuk tantangan bagi pemerintah ya. Di saat ini di Samarinda, SPKLU itu hanya bisa dinikmati oleh mobil listrik. Sementara untuk motor listrik, bahkan di Samarinda belum ada satupun yang memang pengisiannya untuk motor listrik itu. Di Samarinda juga SPKLU cuma ada 3 mobil listrik, khusus mobil listrik. Dan pengguna terbanyak kendaraan listrik di Samarinda juga mayoritas motor. Jadi ya tantangan bagi pemerintah nih, bagaimana menghadirkan pengisian kendaraan listrik juga yang buat motor. Karena saya pernah, Mas, jalan ke SPKLU yang buat mobil listrik pakai motor listrik kan. Samarinda itu di mana? Ada yang di PLN. Oh, di PLN itu bisa ngecas sepeda, bisa ngecas kendaraan bermotor? Nggak bisa. Saya pernah waktu itu datang ke sana bawa motor listrik, nggak dibolehkan ternyata untuk motor listrik. Hanya bisa untuk mobil listrik. Nah, itu tantangan bagi pemerintah, bagaimana bisa menghadirkan sistem pengecasan kendaraan listrik buat motor juga. Kalau di Jawa sebenarnya udah banyak yang buat motor itu. Nah, di Samarinda nih seperti apa? Apalagi kita dekat dengan IKN. Jadi tantangan juga ya buat salah satu pelopor adanya IKN ini buat kita lebih modern. Betul. Seperti itu. Kan seiring berkembangan zaman, semakin maju juga teknologi, bahkan kita dituntut harus mengikuti zaman. Tidak boleh lagi kita enakan zamanku kok segala macam. Kan terus stereotip orang kan, kamu masih mending di zaman ini. Kadang itu yang jadi permasalahan. Mungkin saya juga menyadari gitu, apalagi banyak teman-teman generasi Z ini yang dikatakan orang itu bermentalnya segala macam. Ini jadi satu tantangan juga kita buat buktikan bahwa kita lo bisa dalam bersaing dalam pihak maupun di luar maupun di dalam. Kita bisa bersaing di teknologi maupun dari segala macam aspek. Itu yang saya tangkap sih, Mas. Kalau lagi nih, Mas, tantangan buat ke depan ini gimana sih kalau mengenai, kita sudah tadi bahas dari awal sejarah segala macam. Untuk tantangannya lagi, efisienkah dalam 2 atau 3 tahun ke depan bahwa kota Samarinda ini bisa bermutasi untuk berkendara listrik untuk semuanya? 2-3 tahun. Saya rasa berapa persen sih? Menurut saya berapa persen untuk perkembangannya? 2-3 tahun ke depan gitu ya.
bagi saya 2 sampai 3 tahun ke depan itu sekitar, kalkulasi aja Mas, kira-kira berapa gitu kan Mas, yang ahli lah gitu yang ya, tenaga listrik. kalau saya sih melihat kalau 2-3 tahun ke depan kita semuanya mengganti kendaraan listrik sebenarnya kurang efektif ya, mohon ya gitu, karena kita nggak bisa langsung transisi secepat itu, nggak bisa. Jadi kalau saya sih kurang begitu yakin untuk segera langsung semua kendaraan listrik. Saya kurang begitu setuju, itu terlalu cepat. Jadi saya mungkin hanya sekitar, kalau yakin itu akan terrealisasikan 10% aja. Juga bertumbuh ya, bertahap ya. Kalau memang masyarakat saat itu menerima dengan baik dan responnya banyak positifnya, kenapa enggak gitu loh. Kalau masih banyak, ya lagi-lagi kualitas sumber daya manusia lagi yang harus diperbaiki. Bagaimana cara pandangnya, cara strukturnya gimana, sistem pemerintahannya gimana, untuk sama-sama ya ayo kita maju. Kenapa Indonesia tetap di statement tentang negara berkembang? Ya karena ini satu kemunduran untuk berkembang maju itu sangat sulit. Makanya Indonesia kan dikenal dengan negara yang berkembang. Maju itu kayaknya sudahlah dia bilang, mau hidup aman-aman aja, damai-damai aja. Tapi ketika suatu ada problem, nyalakannya apalagi pemerintah, yang disalahkan apalagi pemerintah. Ya kalau kita mau bareng ya udah ayo bareng Samarinda pemerintah, sama-sama masyarakat, sama-sama ya ayo balance dalam segi apapun ya, bukan maupun dari teknologi berkendara, kemajuan pendidikan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas itu banyak diciptakan. Itu sih. Dan isu-isu yang jadi sekarang kan, contoh isu-isu yang lagi seksi ini teman-teman, UKT yang banyak mau dinaikkan, jadi permasalahan. Banyak lagi yang lagi seksi mengenai pendidikan, teknologi juga apa segala macam, banyak yang lagi seksi. Tapi lagi-lagi responsif teman-teman itu kadang pasif gitu lah. Terkadang menurut saya pribadi ya, terkadang pasif karena kita tidak akan banyak ambil alih juga. Toh yang kaya dia juga, toh yang berpendidikan dia juga. Itu sih Mas yang ketangkap. Semoga ya adanya pemikiran-pemikiran ini, ada Masnya yang punya pemikiran-pemikiran yang oke dengan segala macam representasinya untuk Indonesia emas yang katanya 2045. Tapi EQ-nya 30 aja. Itu sangat teman-teman. Tadi Mas sudah jawab ini. Selain Mas aktif di bidang ini, ada lagi Mas yang diaktifkan? Udah nggak dengar ya tadi teman-teman? Dia juga duta anti narkoba duta anti narkoba di Samarinda. Tahun ini ya? Tahun ini. Oh, tahun 2024. Langsung aja teman-teman, fungsimu apa Po? Fungsinya aku mau tanya aja, fungsi duta narkoba itu apa? Aku masyarakat awam ini. Dan aku sering banyak lihat kontes-kontes duta anti narkoba, duta sedikit-sedikit jadi duta sedikit-sedikit. Apa sih fungsi duta itu dan tugasnya itu ngapain aja? Itu yang aku tanya. Fungsi duta dan tugasnya ngapain aja? Khususnya di bidang Mas nih, di duta anti narkoba. Jadi duta itu sebenarnya itu representasi dari kedinasan yang ada. Misal kita ada duta wisata, artinya itu representasi dari dinas pariwisata. Duta anti narkoba itu representasi dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Dan di duta anti narkoba ini kita bertugas membantu BNN untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di Samarinda. Dengan catatan tadi penyalahgunaan. Yang berkelanjutan tentang penyalahgunaan narkoba. Adakah efek yang benarnya untuk menggunakan narkoba itu? Ya kan penyalahan penggunaan pasti ada yang berguna. Menurut gimana? Nah, jadi banyak masyarakat mengira bahwa menggunakan narkoba itu buruk, menggunakan narkoba itu pasti bakal membuat kita kecanduan. Tapi sebenarnya itu anggapan yang cukup keliru, karena narkoba itu ada klasifikasinya lagi. Ada yang dari tingkat dosis kecanduannya sangat tinggi
seperti ganja, sabu itu memang nggak boleh sama sekali. Tapi ada juga yang di mana dia klasifikasi itu rendah dan kita bisa menemukan itu di obat-obatan juga yang kita konsumsi. Di dunia kedokteran, narkoba pun juga digunakan saat kita ingin operasi ataupun di dunia informasi dan teknologi. Narkoba itu jatuhnya itu bisa digunakan sebagai pengembangan loh terhadap informasi dan teknologi di Indonesia ini. Seperti itu. Berarti tetap aja narkoba itu tetap tidak boleh. Tetap disalahgunakan. Betul. Tidak disalahgunakan. Hanya orang-orang yang memang sudah punya kualifikasi, sudah tahu fungsi dan jenisnya itu bermanfaat untuk apa, tidak bermanfaat untuk apa. Cuman yang lagi-lagi teman-teman untuk generasi kita tentang penyalahgunaan narkoba itu betul-betul sangat dikhawatirkan sih. Banyak generasi kita itu candu atau hancur lah. Karena narkoba itu membunuhmu. Ya, itu sih yang biasa entertainmentnya. Ini jilat banget diri. Iya, sekali ini kita BNN collab sama aku. Collab sosialisasikan, tapi kan yaitu fungsi dari duta-duta yang banyak diapresiasi oleh pemerintahan itu tidak bukan untuk menyuarakan bahwa hal-hal yang bersifat negatif itu tidak baik. Apapun, mau duta pariwisata, duta mental health, duta narkoba yang sering kita dengar itu ya, duta yang menyuarakan tentang gerakan jangan sentuh narkoba. Betul. Itu sih mas yang biasanya. Padahal pasti banyak mas yang mau publik tentang narkoba ini, ada pertanyaan-pertanyaan liar. Tapi lagi-lagi tadi orang kameran suruh cut sudah waktu udah habis. Nanti the next mas ya untuk kita lebih bisa bahas narkobanya lagi. Dan doain teman-teman semoga Mas Abdul ini bisa menang di kontes duta anti narkoba 2024. Amin. Ya nanti kita doakan semoga dia terpilih menjadi duta anti narkoba 2024 BNN. Ini calon yang mantap ini untuk bisa menyuarakan tidak boleh menyentuh narkoba, yang boleh disentuh ya kamu aja. Gadong dan. Untuk closing ini mas, pesan-kesan untuk generasi atau untuk apa yang mas mau sampaikan dari kendaraan listrik sampai pesan-pesan mas untuk pemuda-pemuda sekalian. Narkoba itu udah boleh nih. Itu apa closing statement buat mas? Baik, untuk kendaraan listrik kita yang pertama kita harus tahu bahwa ini nggak bisa di stop. Dunia memang mengarah ke sana. Yang penting adalah kita bagaimana kita bisa jika kita ingin menggunakan kendaraan listrik, gunakanlah sesuai kebutuhan seperti itu. Dan untuk narkoba, jangan menyalahgunakan narkoba. Jangan mencoba-cobanya, jangan berani-berani untuk misal teman-teman banyak yang punya isu mental health, kemudian generasi Z kan rata-rata. Nah, rata-rata generasi Z yang rata-rata pengen healing segala macam, jangan healingnya ke narkoba gitu. Seperti itu. Jadi cobalah Anda belajar soal mental health dan segala macam. Jangan buat diri Anda lemah, harus kuat mentalnya. Itu pesan dan kesan dari saya. Itu aja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Anda. Terima kasih buat kru yang bertugas. Terima kasih buat Bisa Cafe. Terima kasih buat teman-teman kameramen. Terima kasih semuanya. Kan suaramu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa ya teman-teman di podcast berikutnya. See you tomorrow and next time. Bye bye.